everyone, let me introduce myself. My name is Dita Rafika Lutfiani. I'm from TBA dari TBA NIM 204190010. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang implicator. Ini adalah bab daripada mata kuliah pragmatics. So, let's start my presentation. So guys, jadi teman-teman, implicator part 1, Bayesian or conversational implicator theory. Pada dasarnya, implicator percakapan atau implicator itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan mungkin kita juga melakukannya tanpa kita sadari. Dalam percakapan, orang itu terkadang menyampaikan maksud dengan secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, itu berarti apa yang disampaikan dengan apa maksud dari yang disampaikan itu sama, jadi itu tidak akan bermasalah karena makna dari yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan. Tapi kalau secara tidak langsung, berarti antara yang disampaikan dengan makna aslinya itu berbeda. Jika tidak langsung, mungkin akan terjadi masalah ketika seseorang yang sedang berkomunikasi tidak dapat memahami maksud dari si penutur. Orang yang merespon itu tidak tahu maksud dari yang menuturkan. Jadi ini yang disebut dengan implicator. An implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it's not literally expressed. Implicators can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. Sebuah implikator adalah sesuatu yang disiratkan oleh pembicara dengan sebuah ucapan, meskipun tidak diungkapkan secara keseluruhan. Dapat dikatakan implikator adalah kesimpulan tersembunyi di balik sebuah ujaran. Implikator dapat membantu dalam komunikasi lebih efisien daripada dengan secara eksplisit mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan. Lalu kenapa sih implicator ini penting? Karena perkara dalam hal-hal tertentu lebih efektif jika dikomunikasikan secara implisit dibandingkan mengungkapkan secara keseluruhan. Jadi implicator ini akan lebih efisien, meningkat waktu juga, dan nggak belibet juga kan. Terus kemudian ada conversational implicator. The concept of conversational implicator was introduced by British philosopher yaitu Paul Grice pada tahun 1975. Grice distinguished conversational implicators which arise because speakers are expected to respect general rules of conversation and conventional ones which are tied to certain words such as but or therefore. Jadi konsep implicator ini pertama kali itu dikenalkan oleh Grice pada tahun 1975. Grice menyatakan bahwa dalam percakapan apa yang dimaksud penutur seringkali melampaui apa yang dituturkan oleh penuturnya. Jadi tidak sesuai apa yang penutur ungkapkan dengan apa makna yang dimaksud dalam ungkapan si penutur itu. Kemudian ada conversational implicator is definable as any meaning or proposition expressed implicitly by a speaker in his or her utterance of a sentence which is meant without being part of what is said in the strict sense. On the basis that the speaker and listener are cooperating and aiming to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly, confident that the listener will understand. Jadi implikator itu tidak hadir dalam bentuk kata-kata, namun dalam bentuk makna. Jadi harus sama-sama kooperatif, sehingga pembicara dapat mengimplikasikan makna yang disampaikan. Antara pembicara dengan yang diajak bicara itu harus sama-sama nyambung. Jadi pembicara
dapat menyampaikan makna sesungguhnya dari yang sedang dia utarakan. Contohnya, for example, are you watching this program? Contohnya, apakah kamu melihat program ini? Itu mungkin kalau kita pikirkan jawabannya mungkin hanya sekedar iya atau tidak. Jadi, apakah kamu melihat program ini? Iya atau tidak jawabannya. Jadi itu bukan hanya sekedar jawaban iya atau tidak, tapi pertanyaan ini membuat sebuah makna yang tersembunyi bahwa dia itu tidak suka sama program ini. Kalau tanya, are you watching this program? Apakah kamu melihat program ini? Itu actually artinya itu kalau itu aku tidak suka dengan program yang sedang ditonton. Jadi bukan jawaban ya atau tidak gitu. Terus kemudian different from entailment, implicators can be cancelled. Jadi berbeda dengan entailment, implicators ini bisa di cancel, ditolak, dirubah. Jadi kalau entailment itu tidak bergantung dengan konteks dan membutuhkan persepsi kedua untuk membuktikan persepsi yang pertama. Gitu. Itu tidak bisa dibatalkan. Maksudnya kalau entailment itu tidak dapat dibatalkan, kalau implicators itu dapat dibatalkan. Contohnya dalam sebuah percakapan, A itu bertanya, John ate some of the cookies. Itu berarti kalau dalam semantics, John memang makan sebagiannya dan memiliki sebagian yang lain, atau John itu sudah makan semua cookies yang ada. Kalau menurut pragmatics itu harus sesuai rules of conversation. Artinya cookies itu harus ada sisanya. Karena mengatakannya John ate some, berapa? Berarti artinya masih ada sisanya. Itu kalau dalam pragmatics. Terus dijawab oleh B, I figured he would how many are left. B ini menangkap bahwa implikasi John tidak makan semuanya. Terus bertanya lagi. Menjawab, in fact he ate all of the cookies. Dibatalkan dengan mengatakan bahwa John sudah makan semuanya. Jadi berbeda dengan ucapan yang pertama bahwa John sudah makan cookies, itu mengatakan kalau itu sebagian. Terus di ungkapan yang kedua mengatakan kalau John itu sebenarnya sudah makan semuanya. Jadi ungkapan yang pertama bahwa John ate some of the cookies itu namanya implication. Sedangkan di akhir di pernyataan yang kedua bahwa John ate in fact he ate all of the cookies, itu namanya implicit. Entailment namanya entailment, dan tidak bisa di cancel lagi karena sudah in fact, udah fakta. Kemudian this conversational implicator is what is communicated or conveyed or means what is said. It's beyond and above and sometimes divergent from what is said. It represents a relation between a speaker and proposition products by that speaker on the basis of the logic of conversation. Kesimpulan apa yang dikomunikasikan atau disampaikan, tapi means what is said itu di luar, minus dari apa yang dikatakan itu di luar dari yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya berbeda dengan makna yang sebenarnya. Apa yang dikatakannya berbeda dari makna sebenarnya. Contohnya biasanya cewek kalau ditanya, kamu nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa, padahal dalam hati lagi ada grundel gitu, tapi jawabannya nggak apa-apa, padahal mah lagi tertekan banget itu. Terus selanjutnya cooperative principle.
Chris purpose that participants in a communicative exchange are guided by a principle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. He called it the cooperative principle. Jadi menurut Chris yang tadi pertama kali mengemukakan implicator, itu menurutnya pada dasarnya tiap pihak itu berusaha bekerja sama dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi harusnya bekerja sama dalam komunikasi tiap pihak itu, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuannya. Panduan yang mengaturnya oleh Chris ini disebut dengan prinsip kerjasama atau prinsip kooperasi atau cooperative principle. Jadi bunyinya seperti ini. Make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the exact purpose or direction of the thought exchange in which you are engaged. Gitu. Jadi itu tadi bunyi daripada cooperational principle. Kemudian Chris melengkapi teori cooperational principle tadi dengan teorinya yang kedua, yaitu teori maxim percakapan atau conversational maxim. The cooperative principle is an umbrella term for non-components that guide how we communicate. These non-components are grouped together into 4 categories called the maxim of conversation. Terdapat 9 komponen prinsip yang mengatur bagaimana berkomunikasi, yang kemudian dari 9 itu dikelompokkan jadi 4 bagian. Itu yang disebut dengan maxim. 4 ini disebut maxim, kemudian dari 4 ini ada 9 namanya submaxim. Yang pertama ada maxim quality. Ini menyatakan agar dalam mengatakan sesuatu itu dengan jujur. Maxim ini diperjelas dengan 2 submaxim atau 2 komponen. Yang pertama, do not say what you believe to be false. Jangan mengungkapkan apa yang Anda yakini tidak benar. Kalau menurut kita tidak benar, itu jangan diungkapkan. Terus yang kedua, do not say that for which you lack adequate evidence. Jangan mengatakan sesuatu yang memiliki sedikit bukti. Ketika kita menyatakan sesuatu tapi kita tidak punya cukup bukti, kita kurang bukti, atau bahkan tidak ada bukti, itu jangan dikatakan. Karena tentunya bisa menyesatkan kalau ternyata itu bukan kejadian yang sebenarnya, bukan pernyataan yang benar. Jadi harus benar-benar ada bukti yang kuat untuk membuktikan daripada pernyataan kita. Terus yang kedua ada maxim quantity. Dimaksudkan agar mengatakan sebanyak yang dibutuhkan. Juga ada 2 komponen. Yang pertama, make your contribution as informative as is required for the current purpose of the exchange. Jangan kurang dari apa yang diminta. Jangan kurang dari apa yang diminta. Jangan menjawab kurang dari apa yang diminta. Contohnya, kalau diberi pertanyaan apa, namun jawabannya sedikit, pertanyaannya banyak nih, banyak banget, tapi jawabnya cuma dikit, biasanya di chat itu, chat temen, udah ngejelasin segini banyak banget, jawabnya cuma Y aja. Ya kalau Y sama A, cuman Y doang, itu melanggar maxim namanya. Terus submaxim yang kedua, do not make your contribution more informative than is required. Apa yang dikatakan sesuaikan dengan yang diinginkan, jangan berlebihan juga. Jawaban yang pertanyaan yang dikasih itu kita jawab juga jangan terlalu berlebihan. Contohnya, saya nanya nih, Mas namanya siapa? Masnya jawab, nama saya Supriyanto, alamat saya Ponorogo, sekolah di bla bla bla. Itu kan terlalu banyak. Wong saya namanya nanyanya cuman Mas namanya siapa. Udah cukup kasih jawaban nama aja. Terusnya nanti saya kan bisa tanya alamatnya di mana. Nggak perlu
kasih jawaban sebelum saya menanyakan begitu. Terus yang ketiga ada maxim relation. Itu hanya ada satu sub maxim, yaitu make your contribution relevant. Jawaban atas pertanyaan seorang harus relevan, harus nyambung. Contohnya nih, kalau kamu ditanya udah makan, jawabannya iya ini lagi sepedahan, kan nggak nyambung gitu. Itu bisa melanggar namanya maxim relation. Terus yang keempat ada maxim manner. Itu ada 4 sub maxim. Yang pertama avoid obscurity. Lanjut. Jadi yang keempat itu ada maxim manner. Ya, ada dari maxim manner ini ada 4 sub maxim. Yang pertama adalah avoid obscurity atau menghindari ketidakjelasan. Menghindari ketidakjelasan. Jadi kalau ngomong itu harus jelas, jangan nyenye-nyenye gitu, jangan belibet, jangan mendengung juga, yang jelas, harus jelas, intonasinya jelas. Terus yang kedua ada avoid ambiguity, menghindari ambiguitas. Ini juga harus lebih jelas. Jangan ngomong itu malah bikin ambigu. Harus jelas, ini melanggar maxim nanti kalau ambigu. Terus yang ketiga be brief, singkat, jangan belibet, jangan kebanyakan ngomong juga, baik. Terus yang terakhir be orderly, tertib. Jadi keempat maxim ini yang mengandung 9 komponen itu pada dasarnya semua di bawah cooperative principle. Jadi conversational maxim ini mengatur bagaimana orang menggunakan bahasa dalam berkomunikasi biar berkomunikasi itu bisa sama-sama ngerti, juga biar mudah dipahami, juga biar tahu makna yang sebenarnya disampaikan itu apa. Dalam berkomunikasi, orang itu juga harus jujur, informatif, relevan, dan jelas. Terus next, relationship between the speaker and the maxim. Hubungan antara speaker and the maxim, yang mendengarkan dan juga maxim. In a conversation, the speaker may do one of four things with regards to the cooperative principle and the maxim. First, the speaker may observe the maxim. This is the default assumption. Jadi yang pertama itu tipe pendengar yang mentaati keempat maxim. Tipe penutur yang mentaati keempat maxim. Semua maxim dalam conversational maxim itu benar-benar diperhatikan. Pokoknya dia nggak mau melanggar. Dan menjadi asumsi dasar bahwa dasarnya semua partisipan percakapan itu akan bekerja sama. Dia itu percaya kalau yang diajak ngomong itu juga akan bekerja sama, jadi komunikasinya akan lancar juga. Terus yang kedua ada the speaker may opt out of a maxim by using a phrase that eliminates or mitigates the effect of the maxims and signal these two addresses. This phrase is called hedging, yakni menggunakan pagar atau jembatan, kayak pembatas, bukan, kayak menyambung, itu disebut hedges, untuk menghilangkan atau mengurangi efek daripada maxim ini. Bagaimana begitu? Untuk mengurangi daripada maxim ini. Terus yang ketiga ada the speaker may flout a maxim to the full knowledge of the addresses. Sengaja melanggar. Yang ketiga ini tipenya sengaja melanggar maxim, tapi dalam pengetahuan orang yang diajak bicara. Jadi sengaja melanggar maxim, tapi orang yang diajak bicara ini tahu kalau dia melanggar, tapi dia paham maknanya. Jadi dia sengaja melanggar gitu. Karena tahu orang ini paham kalau dia itu melanggar, paham dengan apa yang diucapkannya. Terus yang keempat ada the speaker may violate maxim, for example lie.
yakni penutur dengan sengaja melanggar prinsip kerjasama. Prinsip Maxim tadi tanpa sepengetahuan mitra tutur tanpa sepengetahuan orang yang diajaknya bicara. Contohnya berbohong. Jadi dia sengaja, cuman yang diajak bicara juga nggak tahu kalau dia itu sengaja melanggar, dan itu salah satunya contohnya adalah bohong. Kemudian there are only two things that can give rise to implicators, namely observing and plotting. Jadi ada dua yang dapat memunculkan implicator dari keempat tipe tadi. Yang pertama adalah observing. Ini disebut conversational implicator O. It's a conversational implicator that arises from observing the maxim and following the cooperative principle. Terus yang kedua, floating. Floating ini disebut juga dengan conversational implicator F. It's a conversational implicator that arises from floating the maxims but nevertheless following the cooperative principle. Terus selanjutnya ada opting out hedges, for example quality as far as I know, atau I may be wrong but, sejauh yang saya tahu, atau saya mungkin salah tapi. Ini contoh pernyataan yang tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Jadi harus ada bukti mengatakan. Makanya dia mengatakan sejauh yang saya tahu, atau saya mungkin salah tapi. Ini udah ada bukti tapi mungkin kurang bukti gitu ya. Terus yang kedua ada quantity, contohnya as you probably already know. Terus ada relation, contohnya oh by the way, oh ngomong-ngomong. Ini contoh mengganti topik, tapi dengan halus, menggantikan topik yang awal dengan yang baru yang tidak ada kesambungannya dengan topik yang awal. Jadi dia ngomongnya oh by the way, oh ngomong-ngomong, dengan digestnya itu. Terus kemudian ada manner, contohnya I'm not sure if this is clear but. Ini contoh yang ingin menyatakan tapi dia tidak yakin, ingin menjelaskan tapi dia tidak yakin, makanya ngomong bilangnya I'm not sure if it's clear but, saya tidak yakin ini benar tapi bla 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 begitu. Terus kemudian kesimpulannya, jadi implicator itu adalah apa yang diungkapkan tidak sama dengan apa yang ingin diungkapkan, maknanya itu tidak sama dengan apa yang diucapkannya gitu. Mengungkapkan makna tapi tidak secara langsung, itu namanya implicator. So guys, jadi teman-teman, itu tadi adalah video presentasi dari saya tentang implicator part 1. Itu mohon maaf jika ada salahnya dari saya, mohon maaf jika ada materi yang salah, semoga tidak ada. Dan sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.